Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 134 triliun rupiah setiap tahun akibat judi online. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam APEC Economic Leaders Meeting sesi kedua di Hwabaek International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Sabtu 1 November 2025. Prabowo menegaskan pemerintah Indonesia tengah menangani serius maraknya perjudian daring yang menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional. Menurutnya aliran dana keluar dari aktivitas judi online telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya kerjasama internasional di forum APEC untuk menekan berbagai kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, serta perjudian daring. And also, online gambling is very, very serious. We are losing, it's calculated that we're losing about $8 billion a year just by the outflow from online gambling. Wah, pemirsa dan juga Iva mungkin bisa bayangin ya, sekitar 130-an triliun rupiah ini hilang gara-gara judi gitu ya, gara-gara judi online. Ini kan angkanya fantastis banget. Mungkin bisa dibayangin ya, angka ini bisa ngasih berapa banyak makan bergizi gratis, bisa bangun berapa sekolah, bikin jembatan atau jalan, dan yang paling penting ini bisa jadi pemasukan untuk berapa juta warga coba. Benar, benar. Kita bandingin aja budget MBG untuk tahun ini 71 triliun, begitu itu udah lebih gitu buat kan. 2 tahun ya. Benar. Nah, jadi karena memang artinya balik lagi ya, karena kenapa ini penting banget dan mengkhawatirkan karena uang 130 triliun itu kan harusnya muter di sistem masyarakat, Sar. Jadi kan harusnya masuk ke kantong masyarakat gitu kan. Tadi ada uang yang bisa muter, yang bisa dibangun buat macam-macam gitu kan, bisa digunain buat macam-macam. Ini malah masuk ke kantong satu orang aja atau satu pihak aja. Udah gitu pihaknya bisa jadi nggak di Indonesia lagi kan. Jadi uangnya juga nggak di dalam negeri gitu, Sar. Iya, dan lebih parahnya kalau judi online, tapi uangnya itu minjem dari online ya. Coba deh, combo banget kan nih. Dan karena emang ada bunga juga buat dibayar kalau pakai pinjaman online gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Bahkan lubang satunya nggak ketutup lagi gitu. Gitu, Gali aja, bunganya gali aja bertambah terus gitu kan. Karena bisa jadi juga balik lagi yang namanya judi online itu kan ada algoritmanya ya, Sarah. Jadi kan belum tentu bisa jadi tuh ya yang banyak nih case-nya dengar-dengar gitu kan bisa menang di awal aja gitu kan. Jadi di awal-awal tuh emang banyak menang, dimenangin terus biar ketagihan gitu kan. Tapi lama-lama tuh kalau misalnya udah kalah nih ya, udah kalah terus ke depannya gitu kan. Tapi kan udah pernah menang jadi penasaran lagi gitu kan, pengen coba pengen menang gitu. Jadi memang ini sebuah concern karena yang dimainin itu kadang-kadang psikologisnya. Betul, psikologisnya dari pengguna judul ini yang dikenain gitu kan, dimenangin terus gitu. Seperti yang Iva bilang tadi gitu ya. Jadi mungkin ini jadi reminder kita juga harus pinter-pinter nih untuk mengendalikan diri. Harus tahu kalau nggak ada yang instan nih di dunia ini. Benar. Jadi kalau misalnya mau dapat uang gitu ya, dapat uang banyak ya harus kerja, harus usaha gitu ya. Nggak ada yang hanya bisa mengandalkan hoki dari judi-judi ini. Bener, bener banget gitu ya. Apalagi juga banyak case-nya, artinya kan bukannya malah untung, tapi malah jadi buntung gitu ya, Sarah. Karena kan tadi ekspektasi supaya pengen cepat dapat uang, pengen cepat kaya gitu kan. Tapi kalau misalnya kalah-kalah terus, yang ada malah rugi kan. Dan tadi malah bukannya dapat uang, malah harus bayar gitu kan. Dan ini juga yang rugi kalau udah sampai masuk ke dalam circle ini gitu kan, udah masuk nih ya ke dalam lubang ini tuh yang rugi bukan cuma diri sendiri aja ya, tapi juga ada keluarga dan bahkan tadi kalau misalnya akumulasinya nih ya tadi sampai 130-an triliun itu sih udah satu negara yang dirugikan. Nggak cuma satu orang aja ya. Bener, karena tadi duitnya nggak muter jadinya. Oke, kita balik ke informasi selanjutnya di mana pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung tidak hanya diwarnai pembahasan ekonomi dan juga kerjasama antar negara. Dalam momen di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Prabowo juga menyelipkan kehangatan dan humor dengan membahas fenomena K-pop yang tengah digemari anak muda Indonesia. Iya, pertemuan kedua pemimpin ini berlangsung hangat di Hwabaek International Convention Center. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Lee dalam menyelenggarakan KTT APEC yang dinilainya sangat efisien dan tepat waktu. Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas jamuan makan malam yang megah sambil menyelipkan pujian terhadap budaya Korea yang telah mendunia.
Ya, dalam suasana yang penuh keakraban, Prabowo berceloteh bahwa Korea Selatan telah menaklukkan dunia melalui musik dan tariannya. Ia menyebut anak muda Indonesia saat ini sangat menggemari K-pop dan fenomena ini menjadi bukti kekuatan budaya Korea dalam diplomasi global. Menanggapi hal tersebut, Presiden Lee menyampaikan terima kasih dan mengungkapkan harapan untuk mempererat kerjasama antar kedua negara. Ya, Lee juga memuji kepemimpinan Prabowo yang dinilainya penuh kebijaksanaan dan mengungkapkan keinginan untuk menyambut kunjungan kenegaraan Prabowo ke Korea dalam waktu dekat. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah menteri Indonesia seperti Erlangga Hartarto, Sugiono, Rosan Roslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Suasana pertemuan yang hangat dipadu humor Prabowo tentang K-pop menjadi penutup ceria dalam agenda diplomasi Indonesia di KTT APEC 2025. Ini menarik banget ya, dalam pertemuan resmi di KTT APEC, Presiden Prabowo ini malah bawa-bawa K-pop, langsung berasa santai, padahal KTT ekonomi antar negara besar loh ini. Iya, pas banget timingnya juga kemarin Blackpink. In your area. Nonton nggak? Pengennya sih nonton ya. Iya, karena memang apa ya, balik lagi bener banget apa yang disampaikan oleh Pak Presiden gitu ya, bahwa emang K-pop ini tuh apa ya, mempererat hubungan Indonesia dengan Korea Selatan. Betul. Ya, karena banyak banget orang tuh bela-belain banget buat K-pop gitu Bener, kan di ya Indo Sar ya. ya. Bener, dan kurang lebih juga kemarin sebetulnya itu cukup menjadi gayanya Pak Presiden kita juga gitu, Pak Prabowo gitu, bikin suasana diplomasi jadi lebih hangat gitu kan. Ada apa ya, conversation lain yang di luar yang serius-serius Bener. gitu kan. Icebreaking-nya pinter ya. Bener, dan beliau juga menyatakan begitu bahwa Korea ini bisa menaklukkan dunia dengan musik dan tariannya, dan itu bukan cuman pujian tapi juga sebetulnya isyarat pengakuan akan kekuatan soft power dari Korea Selatan. Tapi bener banget sih, legit ya. Ini legit ya. Korea itu K-popnya mendunia banget gitu. Apalagi dari kelihatan gitu kalau misalnya di KTT APEC sendiri itu kemarin ada beberapa K-pop yang menjadi Iya, banyak banget yang pada pengen ikutan kan. di sana. Dan kalau misalnya dipikir-pikir itu kan komentar itu juga bisa jadi sinyal ya, Iva ya, dari Prabowo bahwa Indonesia itu perlu belajar nih membangun budaya atau daya tarik budaya yang kuat. Kayak K-pop sendiri, bayangin kalau kita punya Indonesia culture pop gitu, I-pop mungkin ya, bisa go yang bisa internasional. keren banget loh. Iya. Sebenarnya udah ada ya. Sebenarnya udah ada sih. Udah ada. Kodenya juga kita udah tahu ya. udah Tapi kita nggak banyak. lihat ya, ini juga kan pioneer ya, baru pertama juga di Indonesia gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat soft powernya Korea Selatan itu kan sebenarnya nggak cuma hanya K-pop aja ya, tapi kan juga industri skincare, kecantikan, itu juga jadi soft power gitu. Dan ini juga sebetulnya jadi kunci yang baik gitu kan, karena artinya ada kedekatan nih industri, pemerintah, kemudian juga kreativitas anak muda gitu. Jadi banyak banget sebetulnya hal-hal yang bisa dikembangkan gitu untuk bisa menjadi soft power gitu. Jadi kalau misalnya Indonesia juga bisa mendorong sektor kreatif sekuat itu, jadi nggak cuma dari masalah musik, film, game, sampai fashion, itu juga bisa jadi diplomasi budaya yang lebih kuat dari pidato politik gitu. Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan. Betul. Kalau misalnya tadi Iva juga bilang itu industrinya sampai skincare, sebenarnya skincare brand di Indonesia ini juga Bener, lokal bagus brand loh, lokal brand juga powernya oke banget ya. gitu ya. Makanya, dan ini kita kembali lagi gitu ya, kalau misalnya dilihat dari conversationnya ini, Presiden Lee ini kan balas dengan sopan dan juga hangat ya, sampai bilang, aduh pengen belajar kebijaksanaan dari Bapak Prabowo. Jadi arahannya nggak cuma politik nih atau ekonomi, tapi juga penguatan hubungan emosional antar negara juga. Benar. Jadi kesannya juga dekat, erat gitu ya, ada humanisnya juga. Padahal kan momennya juga sebetulnya kalau global tuh kita lihat ya, geopolitik itu lagi panas gitu kan. Jadi kayak tensi-tensinya itu bisa diredakan dengan gaya presiden kita yang bisa ngasih nada humor, kemudian kehangatan gitu yang kadang-kadang jarang ditemui di forum-forum diplomasi, Sar. Iya, jadi bisa dibilang dari K-pop, Prabowo itu sebenarnya sedang menunjukkan ya bahwa kekuatan budaya dan persahabatan bisa jadi senjata diplomasi yang lebih efektif dari sekedar tarif atau perjanjian dagang gitu. Benar, jadi kalau yang dilihat dari gaya itu diplomasi rasa Indonesia tuh ya, ada hangatnya, ada lekatnya, ada akrabnya gitu ya. Oke, dan tadi ya dari obrolan ringan tentang K-pop, jadi pesannya sekali lagi juga cukup jelas ya Sarya, bahwa kita Indonesia nih hadir sebagai sahabat dan bukan sekedar mitra bisnis dari Korea Selatan tentunya.
Mungkin kita beralih ke informasi lainnya, ini masih dari mancanegara begitu ya, di mana kita beralih ke negara tirai bambu atau China. Jadi pemerintah China ini mengeluarkan kebijakan baru yang mengguncang dunia konten digital. Jadi mulai pekan ini para influencer dan konten creator di Tiongkok itu wajib punya sertifikasi khusus untuk bisa membahas topik sensitif seperti keuangan, hukum, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan aturan ini diklaim untuk melawan disinformasi. Namun di saat bersamaan memicu kekhawatiran tentang semakin sempitnya kebebasan berekspresi di negara tersebut. Ya, Administrasi Dunia Maya China atau CAC menegaskan aturan ini bertujuan untuk melindungi publik dari informasi keliru. Influencer yang membahas topik tertentu harus menunjukkan ijazah, lisensi, atau sertifikat profesional. Platform seperti Douyin, Blibli, dan Weibo juga wajib memverifikasi latar belakang para content creator serta memastikan setiap video mencantumkan sumber rujukan dan penjelasan jelas jika menggunakan teknologi AI. Ya, CAC juga melarang iklan produk kesehatan dan suplemen yang kemasannya menyamar sebagai konten edukasi. Langkah ini dianggap sebagai upaya menghentikan promosi tersamar yang berbahaya bagi konsumen. Namun di balik tujuan mulianya, sejumlah pihak menilai kebijakan ini bisa jadi alat sensor baru untuk membatasi suara yang kritis. Dengan kontrol yang semakin ketat, pemerintah dinilai beresiko membungkam individu yang menyampaikan pandangan berbeda dari narasi resmi. Di sisi lain, sebagian kalangan justru menyambut positif aturan baru ini. Mereka menilai hanya profesional yang punya dasar ilmu seharusnya berhak berbicara di bidangnya, agar publik mendapatkan informasi yang benar dan terjamin kredibilitasnya. Iya Iva dan juga pemirsa, sebenarnya kalau dilihat kebijakan baru dari pemerintah China ini menarik banget, tapi juga sedikit agak serem gitu ya. Sekarang para influencer di China ini wajib punya sertifikasi untuk bisa bicara tentang topik-topik sensitif ya, harus digarisbawahi gitu ya, tentang keuangan, kesehatan, hukum, dan juga pendidikan. Nah, tapi kalau aku personally banget setuju sih. Karena kan tadi kan topik-topiknya tuh topik-topik yang cukup sensitif ya. Tadi kesehatan, keuangan, keuangan itu juga penting banget ya. Masalah pendidikan, kemudian juga tadi hukum gitu kan. Jadi ini memang topik-topik yang harus ada ekspertis di bidangnya. Jadi memang ya kalau kita lihat, apalagi kan China ini penduduk dengan negara dengan penduduk yang begitu banyak masyarakat gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai ada mereka kedapatan misinformasi, itu tuh bisa bahaya ya. Itu benar banget sih ya Iva ya, karena memang kalau misalnya di dunia jurnalistik juga seperti itu, kita mau bertanya gitu kan kepada ekspertisnya gitu ya. Jadi ini memang benar banget itu, tapi memang ada dua sisi juga gitu. Di satu sisi tujuannya ini kan sangat bagus ya untuk melindungi publik dari informasi yang ngaco gitu kan, menyesatkan. Tapi di sisi lain, siapa yang nentuin definisi ahli itu sendiri? Kalau terlalu ketat mungkin ya, suara-suara yang kritis justru bisa dibungkam. Benar, tapi balik lagi ya, harus dilihat tadi apakah memang ini berlaku untuk semuanya atau memang berlaku hanya untuk beberapa topik tertentu saja gitu kan. Karena balik lagi sertifikasi kan juga ada standarisasinya masing-masing gitu kan. Jadi mungkin sertifikasinya juga akan berbeda begitu. Untuk tadi jaminan membuat konten itu seperti apa, pasti pendidikannya juga akan berbeda begitu dengan benar-benar ilmu keseluruhannya. Tapi at least kan ada sesuatu yang menjadi basic atau menjadi dasar ya untuk para influencer ini berbicara gitu. Iya, tapi karena kalau dilihat gitu ya, banyak influencer yang mungkin diterima publik karena memang cara penyampaiannya gitu ya, public speakingnya yang mungkin lebih dekat dengan masyarakat gitu ya, kepada penontonnya. Jadi kalau misalnya nanti harus lewat filter kayak sertifikasi, takutnya malah kayak hilang gitu loh, otentiknya tuh malah hilang gitu. Tapi kan itu sebenarnya cuma masalah penyampaian aja ya, Sar. Gitu. Jadi balik lagi public speaking, komunikasi. Benar, tapi di sisi lain juga kita juga nggak bisa punya ruang digital yang penuh dengan hoax ya, karena balik lagi sekali lagi itu China negara dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Bayangin kalau misalnya ada salah misinformasi, ini kan pengaruhnya bisa begitu besar gitu. Jadi memang idealnya pemerintah punya peran dalam verifikasi informasi tanpa mengurangi kesempatan orang untuk berbicara. Jadi tetap
diperbolehkan Yes. untuk berpendapat, diperbolehkan untuk ini, tapi untuk beberapa informasi tertentu memang harus ada legitimasinya. Betul, dan memang balik lagi ya, mungkin dari masyarakat sendiri ini emang harusnya dari literasi digitalnya juga harus dikuatkan gitu. Dan balik lagi seperti yang Iva katakan gitu ya, menyeimbangkan antara kualitas dan juga kebebasan. Nah kalau memang dilaksanakan dengan transparan, sebenarnya ini bisa jadi langkah ya untuk meningkatkan standar konten digital. Tapi ya itu, semua itu tergantung gimana penerapannya di lapangan. Betul, jadi antara upaya melindungi publik dan takutnya jadi cara halus ya untuk mengontrol narasi, ini juga penting gitu. Jadi sepertinya China juga masih berupaya untuk menemukan titik tengah itu ya, Sarah. Iya, mungkin kita lihat nanti ya, apakah ini ya kebijakan yang ada di China ini akan jadi model yang bisa ditiru negara lain atau justru jadi pelajaran nih supaya jangan diikuti. Jadi kita lihat aja tanggal mainnya. Benar. Berbicara soal diikuti oleh negara lain, ternyata Komdigi juga justru lagi mulai menjajaki aturan yang sama nih, Sar. Kemarin juga aku sempat lihat loh, ada beberapa influencer pasar modal gitu ya, yang banyak berbicara soal saham, itu juga mereka kayaknya lagi rame-rame gitu, lagi ngambil, I don't know, semacam sertifikasi or something gitu. Iya benar, ini tapi memang balik lagi ini masih jadi kajian sebenarnya ya. Jadi dan sebenarnya ada bagusnya juga sih ya Iva ya, karena memang tampaknya juga terlalu dini gitu kalau misalnya kita ngebahasnya. Tapi tentunya ini kalau jadi diterapkan pastinya bisa jadi dampak yang cukup signifikan juga nih untuk Benar. dunia content creator. Benar, tapi tadi balik lagi ada bagusnya juga ya, karena influencer itu kan punya pengaruh besar ke pengikutnya dan juga halayak umum, jadi informasi yang disampaikan itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul, jadi memang harapannya harusnya bisa membantu ketertiban dan juga memberikan tanggung jawab nih bagi influencer dengan adanya sertifikasi. Jadi penanda juga ya kalau misalnya profesi mereka itu berdampak luas sebenarnya dan juga harus penuh dengan tanggung jawab. Jadi apa yang dilontarkan, apa yang dikomentarin gitu ya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Benar, jadi nggak boleh asbun, Betul. asal bunyi gitu ya.